Hello everyone, hello semester 1 from Akuntan class. So I think today we will continue our practice from previous meeting ya. That we still discuss about grammar focus. It is simple present tense. I have got the result of your quiz for simple present. And I think your scores are good. And maybe we will discuss your quiz from the previous meeting, yeah. And maybe if my explanation for this session is not finished yet, let's continue to the next meeting ya with the same link ya. Jadi kalau misalkan penjelasan saya di sesi yang ini belum selesai, nanti tolong masuk lagi ke Zoom meeting dengan link yang sama. Oke? Okay? Iya, Mbak. Halo. Well, before that, let's start to discuss about simple present tense. What do you know about simple present tense, guys? Anyone? You can unmute your microphone and please tell me anything you know about simple present tense. Simple tense itu biasanya digunakan untuk menyatakan kegiatan kita sehari-hari, Miss. Oke. So, Mbak Ersita ya. Untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari atau kebiasaan. Oke, good. The other? Yang lainnya? Anything you know about simple present? You may explain in bahasa Indonesia. Boleh jelaskan dipakai bahasa Indonesia. Mboten enten, mboten sampun mboten apa. Nggih. Ada lagi yang mau jelaskan tentang simple present tense? Saya Miss. Ya, silahkan. Siapa ini? Simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa, kebiasaan sehari-hari yang biasanya dilakukan, dan kenyataan atau fakta. Oke, very good, thank you. Mbak Alfiana ya? Oke, Ya. tentang kebiasaan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ersita, kemudian dilengkapi oleh Mbak Alfiana tentang fakta, sebuah fakta, dan apa tadi? Oke, sebagai tambahannya tadi, simple present tense selain sebagai penjelas kegiatan sehari-hari kita, tapi juga sebagai menjelaskan sebuah fakta yang terjadi di sekitar kita, gitu ya. Oke, ada lagi yang lainnya? Tentang simple present tense saja. Oke, that's all? Saya Miss, Ya, silakan. menyatakan kegiatan yang berulang atau sering dilakukan atau kebiasaan. Oke. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Mia ya. Oke. So, tentang kegiatan yang berulang. Berarti nggak cuma sekarang saja dilakukan, tapi juga kemarin, juga tahun lalu, besok, besoknya lagi, tahun depan, dan seterusnya. Jadi kegiatannya bisa dibayangkan ya, kegiatan yang kita bisa menggunakan simple present tense itu kalau kegiatan itu kita lakukan secara berulang.
Jadi nggak cuma sekarang pas kita ngomong saja, kita sedang duduk di sini enggak, tapi kegiatan yang berulang yang sudah kita lakukan mungkin sejak kecil sampai sekarang, mungkin nanti sampai tua gitu. Contoh yang paling gampangnya mungkin kebiasaan tentang sarapan. Kita selalu sarapan pakai nasi gitu ya. Nah, kan kegiatan yang kita lakukan ketika kita waktu awal sudah boleh makan nasi sampai kita mungkin sampai tua kan, kegiatan ini terus berulang gitu ya. Oke, sudah nggak ada yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Tentang simple present tense. Ini tenses yang paling gampang. Jadi mungkin ini yang saya jelaskan cuma review saja. Teman-teman pasti udah ingat lah ya. Simple present tense itu kayak gimana. Well, untuk formulanya, ada yang bisa bantu mengingatkan teman-temannya rumusan membuat kalimat dalam simple present tense itu seperti apa? Miss, saya Ya. coba. Iya, silakan. Kalau nggak salah itu subject plus verb one ya. Oke. Oke, verb tahu ya teman-teman ya. Verb itu kalau bahasa Indonesia kata kerja. Verb one itu yang kayak gimana? Emang ada verb one biasanya umumnya apa ya? Istilah umumnya kita bisa pakai kata verb one, verb two, verb three gitu saja untuk memudahkannya. Tapi khusus untuk simple present ini kita menggunakan verb one saja. Jadi misalkan bahasa Inggrisnya makan, apa bahasa Inggrisnya makan? Anyone? Ya, eat. Ya sudah, berarti yang kita pakai eat saja tanpa tambahan apapun. Tapi untuk simple present ini ada sedikit tambahan, tapi kita tetap bisa menyebutnya verb one atau kata kerja bentuk pertama. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya saya share file penjelasan tentang simple present ini ya. Well, saya ulangi lagi, kita di fokus grammar fokus, simple present tense. Nah, ini yang tadi saya minta teman-teman jelaskan. Simple present tense, it is used to describe habits, unchanging situation, general truths, and fixed arrangements. Nah, yang tadi kebiasaan atau kegiatan yang berulang. Berarti ini tentang habits. Kemudian ada unchanging situation, keadaan yang tidak berubah. Jadi bisa masuk ke habit juga, kegiatan yang tetap sama dilakukan secara berulang atau situasi yang tidak berubah. Kemudian general truth atau yang dibilang Mbak Alfiana tadi tentang sebuah fakta umum yang terjadi di sekitar kita. General truths and fixed arrangement. Fixed arrangement ini maksudnya adalah sebuah kegiatan yang memang sudah terjadwal seperti itu. Oke, ini tentang fungsi atau definisi simpelnya dari simple present tense. Kegunaannya kita pakai simple present tense itu kapan sih? Ketika ingin menjelaskan tentang kebiasaan atau habits atau kegiatan yang berulang tadi. Kemudian unchanging situation, keadaan yang tidak berubah atau seperti keadaan yang berulang. Kemudian general truth atau fakta umum yang terjadi di sekitar kita. And fixed arrangements adalah suatu kegiatan yang sudah terjadwal gitu. Oke, kita lanjutkan. Minggu.
Oke, ini contoh-contohnya. Sorry. Untuk habit, ini contohnya seperti ini. Kebiasaan atau kegiatan yang berulang. He drinks tea at breakfast. She only eats fish. They watch television regularly. Ini suatu keadaan atau kegiatan yang merupakan suatu kebiasaan atau kegiatan berulang. Seperti itu. Kemudian for repeated action or event. We catch the bus every morning. It rains every afternoon in the hot season. They drive to Monaco every summer. Ini untuk kegiatan yang berulang, tapi tidak setiap hari, tapi ada momen-momen tertentu yang seseorang melakukan kegiatan tersebut secara berulang. Gitu maksudnya. Jadi hanya di sini every morning. Dijelaskan di keterangan waktunya, every morning, hanya setiap pagi. Kami ngejar-ngejar bus setiap pagi. Jadi repeated action-nya hanya ketika setiap pagi saja. Kemudian in the hot season, berarti hujannya hanya terjadi pada musim panas. Gitu. Kemudian they drive to Monaco every summer. Jadi kegiatannya hanya dilakukan ketika summer. Kegiatannya apa? Berjalan-jalan ke Monaco. Kayak gitu. Kemudian ini, for general truths. Atau kata teman-teman tadi, fakta, suatu fakta yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, water freezes at 0 degrees. The earth revolves around the sun. Her mother is Peruvian. Ini adalah sebuah fakta yang terjadi di sekitar kita. Misalkan, air itu membeku di 0 derajat. Bumi berputar mengelilingi matahari. Ibunya adalah seorang warga Peru, seperti itu. Ini adalah simple present tense yang menjelaskan sebuah fakta umum atau fakta yang terjadi di sekitar kita. Oke, sorry, saya lanjut lagi. Next, simple present tense digunakan untuk instruction or direction. Jadi di sini, simple present bisa digunakan tanpa subjek, tapi hanya untuk instruction atau direction. Biasanya ada di tata cara atau tutorial di kemasan makanan atau minuman, kayak gitu. Atau di biasanya di suatu produk kan ada cara pemakaian. Nah, itu biasanya menggunakan simple present tense tapi tanpa memasukkan subjek. Hanya untuk pada instruction atau direction. Hanya untuk tata cara seperti itu. Contohnya, open the packet and pour the content into hot water. Nih, salah satu contoh simple present tense yang tanpa subjek. Boleh digunakan tapi hanya untuk instruksi atau tata cara suatu pemakaian suatu produk atau misalkan cara memasak, cara melakukan sesuatu, jadi memakai simple present tanpa ada subjek. Tapi dengan suatu catatan hanya pada suatu instruksi. Kemudian contohnya, you take the number 6 bus to Whitney and then the number 10 to Bedford. Ini kalau ada orang pertama dan orang kedua, jadi menggunakan subjek. Kemudian next, simple present tense digunakan untuk fixed arrangements. Suatu keadaan yang sudah terjadwal. For example, contohnya, his mother arrives tomorrow. Our holiday starts on the 26th March. Nah, sudah ada, misalkan ditambahi dengan tanggal seperti ini, atau sudah jelas waktunya kapan, seperti itu. Fixed arrangement itu maksudnya yang
suatu kegiatan yang sudah terjadwal. Kemudian next, with future construction. Kalau yang ini mungkin ada tambahan kata will di situ, kita skip saja karena ini untuk future tense. Ada kata di sini shall, dari kata she will di sini adalah untuk simple future tense. Jadi yang ini boleh di skip. So untuk simple present tense kita bisa menggunakan pada 1, 2, 3, 4, 5 kegunaan. Untuk habits, untuk menjelaskan habits, untuk menjelaskan repeated action atau kegiatan yang berulang, untuk general truth atau fakta umum atau fakta-fakta yang terjadi di sekitar kita, untuk instruction, dan untuk fixed arrangement atau kegiatan yang sudah terjadwal. Next. Okay, actually for simple present tense there are two kinds of sentence, verbal sentence and non-verbal sentence. First we talk about verbal sentence. Nah, verbal sentence means the sentence that use verb. Kalimat yang menggunakan kata kerja. Jadi ada kata kerja di situ. Kata kerja merupakan kata yang menjelaskan suatu kegiatan, gitu ya. So ada 3, verbal maupun non-verbal sentence, ada 3 patterns, positive sentence, negative sentence, dan interrogative sentence. Untuk verbal sentence dulu ya, positive sentence. So subject plus verb or verb s plus o here object or complement. Jadi S di sini subjek, O di sini adalah objek ya. Oke, kenapa ada verb dan verb S? Ini tergantung pada subjek yang ada di depannya. Oke, subjek yang teman-teman tahu apa saja? you, he, she. Oke, I, you, we, he, she, it di sini. Oke. Jadi subjek di sini kalau teman-teman tahu I, you, we, they, he, she, it. Gitu ya. I, you, saya, kamu, we, kami atau kami atau kita, they, mereka, he, she, it. He bisa menggantikan nama orang tapi harus laki-laki. She bisa menggantikan nama orang juga tapi harus perempuan. Jadi misalkan di sini saya nulisnya she, misalkan di sini saya nuliskan Mrs. Lucy misalkan. Jadi boleh di sini she bisa menggantikan nama orang perempuan, sedangkan he menggantikan nama orang laki-laki, gitu ya. Okay, so for example here, they go to the gym every day. They, the subject, go, the verb, to the gym every day. It's complement. Jadi untuk di sini tidak ada objeknya. Jadi to the gym di sini adalah tujuannya. Tujuan itu termasuk complement dan every day termasuk keterangan waktu. Seperti itu ya. They go to the gym every day. Kemudian contoh yang kedua. She sends much money to her parents in the village every month. Di sini lebih kompleks lagi, kita menemukan she subjeknya, sends. Nah, di sini yang saya sebutkan verb ada s-nya, sends. She sends much money here, objeknya. Kemudian to her parents, complementnya. In the village every month. In the village every month masuk ke dalam keterangan. Seperti itu ya. Oke, apa bedanya verb dan verb s? Anyone? Ada yang tahu? Perbedaan kapan kita pakai verb, kapan kita pakai verb yang ada s-nya? Saya mau coba, Miss. Oke, silakan Mbak Ersita. Untuk verb yang nggak pakai S, biasanya digunakan di subjek I, you, they, we.
Kalau yang menggunakan S biasanya di he, she, sama it. Okay, very good. Thank you, Mbak Ershita. So that's right. Jadi verb ketika subjeknya ayu, they, we tadi. Jadi ayu, they, we itu pakai verb saja tanpa ada tambahan di belakangnya. Jadi kata kerja asli go. Go ya go, send ya send gitu. They send much money misalkan. Jadi nggak ada S-nya. But if the subject is he, she, it, so we must use verb S. Verb biasa ditambah S di belakangnya. Ini saya ambil cara simpelnya hanya ditambah S, but actually tergantung verbnya apa. Ada yang ditambah ES, ada yang berubah jadi IES, seperti itu ya. Tapi saya tidak menjelaskannya secara detail. Jadi simpelnya saja untuk he, she, it kita pakai verb yang belakang ada S-nya. Jadi misalkan menonton, watch, belakangnya CH. Kalau yang belakangnya CH itu ditambah ES, jadi watches. Gitu. Kalau misalkan study itu belakangnya Y, STUDY ya kan. Nah, Y di sini kalau she, dia belajar, she studies, tulisannya bukan studies, STUDYS, tapi berubah jadi STUDIES, seperti itu. Itu detailnya seperti itu. Detailnya nanti kita belajar bareng-bareng aja ya. Atau misalkan teman-teman nemu di buku waktu SMA atau mungkin nemu di ketika browsing, okay. Jadi simpelnya seperti ini. Subjek, ayu, they, we pakai verb asli tanpa ada tambahan apa-apa. Sedangkan he, she, it pakai verb yang belakangnya ada S-nya. Begitu ya. Okay, and then let's continue. The negative sentence. Untuk kalimat negatif yang berarti tidak atau bukan. Okay. Here we can see she do not or does not, then verb plus object or complements. Contohnya saya ambil dari yang positif tadi. They do not go to the gym every day. Karena they, so we use, karena tadi they go, seperti itu kan positifnya. So, bentuk negatifnya ditambah do not atau don't. Yang versi singkatnya don't. They don't go to the gym every day. Ya. And then for C, she does not send much money to her parents in the village every month. Jadi dia memakai does not, sedangkan verbnya kembali ke verb awal tanpa ada tambahan apa-apa. Jadi bedanya yang positif sama negatif itu tadi. Kalau negatif, di sini namanya pelengkap atau auxiliary namanya. So kalau ayu, they, memakai do not. He, she, it memakai does not. Seperti itu. Verbnya berubah menjadi verb biasa semuanya. Begitu ya. Okay, that's easy I think. And then let's continue. Interrogative sentence, kalimat tanya yang jawabannya hanya yes or no. Or we can say yes or no question. Pertanyaan yang jawabannya yes or no saja. Di sini kita menemukan auxiliary-nya di depan sebagai tanda bahwa ini adalah kalimat tanya yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia diartikan apakah. Seperti itu. Apakah bla 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 gitu. So once again you must remember that do for ayu, dewi sama kayak yang negatif tadi ya. Sedangkan does untuk he, she, it seperti itu. Tapi mereka dipindah ke depan sebagai penanda bahwa kalimat ini adalah kalimat tanya yang artinya dalam bahasa Indonesia apakah. So patternnya jadi seperti ini. Your does plus subject plus verb tanpa tambahan apapun plus object or complement and remember question mark. Tanda tanya. Kalau dalam penulisan
ketika menuliskan kalimat tanya, mohon diingat untuk selalu menuliskan tanda tanya. Tapi kalau misalkan untuk diucapkan, tidak perlu tanda tanya, kita hanya perlu mengubah intonasi saja. Seperti itu ya. So for example, the interrogative sentence, do they go to the gym every day? Nah, kalau diucapkan, intonasinya jadi menurun. Do they go to the gym every day? Jadi walaupun tanpa ada, karena tanda tanya tidak bisa diucapkan, digantikan tadi intonasi yang menurun. Seperti itu ya. Tapi kalau dituliskan, remember to always write the question mark. Gitu ya. So untuk do, untuk subjek are you, Dewi, do they go to the gym every day? But for does, untuk he, she, it, does she send much money to her parents in the village every month? Send-nya di sini kembali menjadi verb biasa tanpa ada tambahan s di belakangnya. Seperti itu ya. Okay, that's all about verbal sentence. Before I continue to non-verbal sentence, any question? Everyone? Sebelum saya lanjut ke non-verbal sentence, silakan yang mau mengajukan pertanyaan tentang verbal sentence dalam simple present tense. No question? Nggak ada pertanyaan? Okay, let me continue. Non-verbal sentence, apa bedanya tadi dengan verbal sentence? Kalau verbal, berarti kalimat tersebut ada kata kerjanya. Sementara non-verbal, berarti kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya. Lalu apa yang digunakan? Yang digunakan adalah 3 ini. Bisa disebut dengan singkatan ANA. Adjective, noun, adverb. A-N-A. ANA. Adjective, noun, adverb. Jadi di situ tidak ada verb, tapi adanya ANA. Adjective, noun, adverb. Kata sifat, kata benda, dan keterangan. Kata keterangan di sini bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, ini yang membedakan. Kalau di verbal sentence, kita ketemu verb atau kata kerja. Nah, di non-verbal sentence, kita ganti ketemu dengan be. To be. Dulu mungkin SMA atau SMP atau mungkin SD mungkin ya. Kita tahu tentang to be. Tapi tidak saya tuliskan to di sini, hanya be saja. Karena yang terpenting adalah ini, 1, 2, 3, is, am, are. Mereka lah yang disebut dengan be atau to be dalam simple present tense. Is, am, are. Ada 3. Terus siapa yang pakai is? Siapa yang pakai am? Siapa yang pakai are? Anyone? Silahkan. Kapan kita menggunakan, oke? Mbak Irsita lagi. Untuk I menggunakan am. Oke. Terus you, Dewi, itu menggunakan am. Terus he, itu menggunakan is. Oke, very good, thank you. Sengaja ya saya balik-balik. Well, penyebutan yang normalnya seperti ini, is, am, are gitu ya. Tapi subjeknya, subjek I, saya, I menggunakan am, you, Dewi menggunakan are, dan sisanya he, she, it menggunakan is. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, he bisa digantikan dengan nama orang laki-laki, satu orang laki-laki. She bisa digantikan nama seorang perempuan. Kita bisa lihat di contoh ini ya. Lisa is diligent. Lisa di sini bisa digantikan dengan she. Jadi, be yang digunakan adalah is. Lisa is diligent. Mike, misalkan. Mike menggunakan is juga. Mike is diligent.
gitu. Kemudian I, pasangannya dengan M. I am a doctor. Kalau yang menggunakan R, you misalkan, you are a doctor. Gitu. Gampang ya, anak SD kayaknya udah bisa deh. Teman-teman masih ingat kan? Mohon jangan dilupakan ya ISMR ini. Paling simple dan paling basic dalam bahasa Inggris. Okay, so let me explain again about Anna tadi ya. Lisa is diligent. Nah, diligent here, rajin. Nah, rajin di sini adalah salah satu contoh dari adjective. Gitu. And then I am a doctor. A doctor ini adalah contoh dari noun. Jadi nama-nama profesi itu termasuk dalam kata benda, gitu ya. Nama-nama profesi police, lawyer, teller dan lain sebagainya itu masuk dalam noun, gitu ya. Kalau adverb yang mana? Misalkan, my mother is in the kitchen. Nah, itu adverb of place. Kata keterangan tempat. Saya memang sengaja belum sempat menuliskan itu untuk adverb. Misalkan my mother is in the kitchen. Ibu saya ada di dapur. Nah, kita pakainya SMR ini tadi, kemudian masukkan keterangan tempatnya. For example, dari my mother, karena perempuan dan hanya satu, B-nya kita pakai is. My mother is. Adverbnya in the kitchen. Begitu contohnya. Contoh yang lainnya bisa teman-teman tambahkan sendiri ya. Okay, well, this is about positive sentence for non-verbal sentence. Now continue to negative sentence. Ini tidak serumit yang verbal sentence, jadi kita tidak perlu menambahkan apa-apa. Tidak perlu merubah apa-apa, tapi hanya menambah not setelah be. So, for example, Lisa is not lazy. Lisa tidak malas. Adjective, lazy lagi, adjective. Kita hanya perlu menambahkan not setelah to be-nya. Lisa is not lazy or she is not lazy. Gitu ya. And then, I am not a doctor. Noun. Jadi ditambahkan not setelah to be-nya. Atau tadi, my mother is not in the kitchen. Untuk adverb-nya. Begitu. That's so easy. We just need to add not after be. Gitu aja, simple. Tanpa ada perubahan apa-apa, hanya menambahkan not setelah to be. Okay? And then how about interrogative sentence? Untuk interrogative sentence, kita tinggal memindahkan be-nya di depan. Kemudian subject dan adjective, noun, adverb tadi. Jadi biasanya berulang seperti ini. Be di sini ada, setelah subject ada be lagi. So be careful because this interrogative sentence untuk menandakan itu kalimat tanya, jadi to be-nya dipindah ke depan. Kemudian subject dan langsung ana tadi, adjective, noun, or adverb. So for example, is Lisa diligent? Are you a doctor? Is my mother in the kitchen? Seperti itu, ya. Jadi tinggal memindahkan be SMR-nya ke depan. Setelah subjek tidak perlu ada to be lagi karena to be-nya sudah pindah ke depan, begitu ya. That's all about non-verbal sentence in simple present tense. Oh, there is ada sambungannya lagi. But so far, for non-verbal sentence, is there any question? Ada pertanyaan untuk non-verbal sentence in simple present tense? And I think because the meeting time remain 1 minute, maybe after this, the meeting will end. But after that, please join the meeting again by click the same link ya. Silakan masuk Zoom meetingnya lagi untuk dengan link yang sama. Okay, so far question about verbal sentence and non-verbal sentence in simple present tense. Before I continue to the next discussion, pertanyaan silahkan.
Nggak ada pertanyaan? Gampang kok ya emang simple present. Because I think simple present is so easy. So I hope that after this discussion, I will give you again practice in previous meeting. I hope that you can get better score for this practice, yeah. Well, maybe after this the meeting is end. So please join again to listen my next explanation still about simple present tense.